Saya sampaikan ke sini, kalau Bapak ada suatu saat nanti dalam keadaan terhimpit, bingung, ingin menentukan pilihan, lihat nanti Bapak kerasan aja. Saya ngerasain soalnya waktu dulu kayak begitu. Dipermudah, bukan hanya dipermudah, manakala kita bingung menentukan pilihan, seolah-olah Allah memudahkan kita untuk memutuskan pilihan, karena kita mendapatkan bimbingan batin. Dan bukan cuma kita, semua umat Nabi Muhammad kalau melakukan hal semacam itu akan mendapatkan bimbingan Nabinya. Karena Nabi tidak pernah melepaskan kita. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Rasulullah, hidupku itu baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan amalan kalian kepadaku. Jadi Nabi itu tahu amalan kita, Pak. Nabi itu tahu persis sekarang kita sholat subuh berjamaah mengadakan majlis taklim. Nabi itu tahu. Nabi itu tahu kita, bapak saya dengan nama dan bin-binnya itu tahu. Hadisnya itu bilang, tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan amalanmu kepadaku. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat kebaikan, umatku bersedekah, umatku sholat, umatku saling membantu. Apa? Nabi melakukan apa? Hamidullah, aku memuji Allah. Kalau melihat umatnya berbuat baik. Bagaimana kalau melihat umatnya berlaku buruk? Wa in ra'aitu syarran, kalau yang aku lihat itu keburukan, apa yang Nabi lakukan sama kita, Pak? Istaghfartullaha lakum, aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Saya mau nanya nih, kira-kira aja ya, kalau Nabi yang istighfar buat kita, Nabi istighfar buat kita, kira-kira diterima apa enggak itu, Pak, istighfarnya? Mungkin nggak istighfar Nabi itu ditolak sama Allah? Mungkin nggak? Gak mungkin. Makanya orang muslim, wahai orang muslim, jangan pernah ada rasa putus asa dalam hidup, seolah-olah udah mentok begitu, seolah-olah pesimis, Tuhan masih nerima saya apa kagak? Kamu muslim, membaca syahadat, dalam dirimu masih ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak usah khawatir. Nabi itu memintakan ampunan di alam barzakhnya. Nabi itu memintakan ampunan, beristighfar. Untuk siapa? Untuk kita ini. Makanya tugas kita apa? Beribadah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya semampunya. Kalau kita terjerumus ke dalam dosa, langsung bertaubat. Jangan pernah ada rasa putus asa seolah-olah hidup kita itu gelap. Enggak. Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Apa coba itu rasa pesimis? Rasa pesimis apa yang bisa masuk ke dalam hati kita di saat kita tahu kalau nabinya sendiri mintakan ampun untuk umatnya? Jangan sampai ini jadikan alasan menyepelekan dosa, Pak. Jangan. Justru ini kita pandang sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya sampai beristighfar.